Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Yang akan seru nih di video kali ini sebetulnya. Oke, halo Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya, Stephen Evander, di sesi solo camping horor. Oke, jadi kali ini saya sedang berada di area lereng Gunung Merapi, tepatnya di area Kaliurang, di sebuah desa di sini. Dan saya mendapatkan sebuah laporan, katanya baru-baru ini ada yang bilang pernah melihat sosok Hanoman, Sobat Horor. Sosok kera putih, gitu. Ada warga yang bilang bahwa sosok Hanoman tersebut itu membawa malapetaka. Dan ada juga yang bilang perspektif lain bahwa sosok Hanoman itu adalah sosok yang membawa keberuntungan. Jadi beda desa, beda perspektif, Sobat Horor ya. Nah, saya ini mendapatkan sebuah laporan katanya ada seorang petani yang melihat ketika sandakala, ketika jam-jam sandakala, itu dia tuh melihat ada sosok Hanoman. Dia melihat sekilas dan dia tuh katanya lari kenceng banget sosok Hanomannya. Nah, terus habis itu aku bales kan itu lewat chat gitu. Terus aku bales, mungkin kera kali. Dia bilang sosoknya tinggi besar, berbulu. Dia bilang gitu. Tapi memang seperti yang kita tahu juga bahwa memang mitologi hewan mitologi seperti itu tuh bisa dipercaya, bisa tidak dipercaya karena namanya hewan mitologi ya, Sobat Horor ya. Nah, di sebelah sana ada sebuah kayak tempat, itu mungkin tempat para petani untuk singgah ya. Tapi aku bakal coba campingnya di alam liar aja. Aku nggak mau campingnya di tempat-tempat yang kayak warung-warung kayak gitu, karena biar lebih natural, Sobat Horor. Nah, jadi saya itu coba untuk meyakinkan apakah benar yang dilihat itu adalah sosok hewan mitologi tersebut ataukah hanya sebuah halusinasi. Tapi dia meyakini bahwa memang katanya setiap tanggal berapa atau hari apa yang memang tertentu, katanya sosok itu tuh pasti muncul. Dan itu muncul tuh nggak cuma satu kali, biasanya tuh 3 hari berturut-turut. Dan aku dapat laporan itu baru kemarin, Sobat Horor. Dan kebetulan karena memang ibaratkan saya sering bolak-balik Jogja terus, jadi ya bahasanya ya saya pribadi langsung gas ke Jogja, Sobat Horor. Kebetulan juga saya ada tempat tinggal di sini, saya langsung OTW langsung ke Kaliurang saya ini. Dan sekarang jam menunjukkan pukul jam 5:20, Sobat Horor. Sebentar lagi sandakala. Dan apakah di video kali ini akankah saya bisa menemukan sosok Hanoman tersebut? Nah, ikuti saya terus, Sobat Horor ya, jangan skip-skip. Karena ini akan menjadi kontroversi ketika memang saya pribadi berhasil untuk menangkap penampakan sosok tersebut, Sobat Horor. Karena akan menjadi kontroversi, Sobat Horor, hal-hal seperti itu. Kita lihat aja, Sobat Horor, di kesempatan kali ini. Akankah iya ataukah tidak, Sobat Horor? Sebenarnya untuk memunculkan penampakan itu memang gampang susah. Gampangnya adalah kita memberikan energi kepada mereka, kita memberikan sugesti kepada mereka, bahasanya biar mereka tuh bisa muncul. Karena contoh gini, kenapa kok penampakan kayak misalkan Hanuman, pocong, kuntilanak itu cuma ada di Indonesia, tidak ada di negara-negara lain. Karena negara-negara lain tidak percaya dengan yang namanya pocong dan kuntilanak. Karena penampakan sejatinya akan muncul karena adanya sebuah kepercayaan dari orang yang akan ditampakinya, Sobat. Kayak gitu. Nah, sekarang gini pertanyaannya, kenapa warga sini percaya dengan Hanuman? Ya wajar kalau Hanuman tersebut muncul, Sobat Horor.
itu sangat hal yang wajar sekali Sobat Horor, bukan hal yang tidak wajar. Mau naga, mau penampakan yang hewan-hewan yang aneh-aneh, atau penampakan makhluk yang aneh-aneh, kalau dasarnya warga sini percaya, ya akan muncul Sobat Horor. Itu sudah hal yang wajar. Ya karena di lereng Gunung Merapi ini, warga rata-rata 90% percaya dengan keberadaan sosok mitologi hewan kera putih. Ya, kera putih yang berwujud Hanuman yang tinggi besar itu. Maka dari itu, ya mereka bisa muncul kapan aja. Karena dengan menyerap energi manusia-manusia tersebut, Sobat. Aku sih kemungkinan kayaknya akan camp di area sinian aja, Sobat. Mungkin akan di area sinian aja. Katanya sih dia ngeliatnya tuh di dekat-dekat warung yang sana, Sobat. Itu ada warung kan, dekat-dekat situ. Dia ngeliat ternyata dia berkeliaran di area sini. Oke lah, Sobat. Yuk kita tanpa perlu panjang lebar, kita akan coba ngecamp di area sini. Kita cari spot yang bagus buat naruh tenda. Karena kalau kalian lihat, ini sebenarnya bagus, tapi kalian lihat beceknya luar biasa, Sobat. Ini becek. Ini kalau tenda saya taruh situ, tenda saya jadi basah, Sobat. Sebenarnya sana enak. Cuma terlalu itu tuh kayak permukaan di bawahnya itu terlalu kayak bergelombang dan susah buat naruh tenda. Yang ada saya kecucus Sobat. Oke, yuk sebentar kita akan coba ngecamp di area sini. Kita cari tempat buat naruh space. Karena dia kan bilangnya dia lagi di warung sana tuh. Terus dia ngeliat di area sekitar sini, Sobat. Ya berarti di area sini aja kita ngecampnya, Sobat. Ya, tapi aku ngerasa bahwa memang di area sebelah sini itu apa ya? Saya ngerasain seperti lebih ke hawanya itu lembab banget karena ya mungkin ini ya kayak gini ada gini ya kenangan-kenangan gini, cuma lembabnya itu kayak jarang ada orang lewat sini. Harusnya ketika ada warung-warung kayak gitu, yang pasti kalau setiap malam itu warung pasti nggak dipakai sih, cuma harusnya ada pergerakan energi yang enak gitu. Dan kemungkinan mungkin bukan cuma sosok Hanuman itu aja yang ada di sini, mungkin banyak sosok demit lain, Sobat Turun. Itu udah hal yang pasti itu. Ini kan becek banget, Sobat Turun. Aduh. Oke, ikuti saya terus, Sobat Turun. Jangan skip barangkali ada mungkin penampakan yang mungkin kalian lewatkan di video kali ini. Let's go, pantengin terus.
Oke, Sobat Horor. Jadi menurut pengalaman pribadi saya akan coba lebih menjelaskan kepada kalian, mungkin bagi orang-orang yang bahasanya itu belum tahu bahwa memang hantu atau makhluk-makhluk yang mengerikan, makhluk-makhluk tak kasat mata itu bukan cuma pocong, kuntilanak, genderuwo, banaspati, bukan cuma itu aja. Karena sebenarnya masih banyak yang lain. Contoh kayak yang berbentuk hewan-hewan, yang berbentuk yang ada tanduknya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena satu, yang pasti yang awal ya, pas pertama itu tergantung ke kepercayaan masing-masing. Kedua, itu biasanya kalau penampakan yang bentuknya mengerikan-mengerikan kayak punya tanduk lah, atau yang bentuk hewan-hewan, atau yang berbentuk yang sangat-sangat menurut kalian secara imajinasi kalian pun mengerikan, itu kenapa? Karena biasanya mereka itu usianya sudah ratusan tahun gitu, sudah melebihi kapasitas bahasanya. Kalau cuma kuntilanak atau apa, itu kayak baru-baru yang baru 10 tahun, 20 tahun, baru 5 tahun, jadi baru kecil-kecil sobat. Biasanya kayak gitu. Itu kalau menurut saya belajar tentang ilmu-ilmu pergoiban, ilmu-ilmu yang hal-hal seperti itu tuh katanya seperti itu. Kalau yang bentuknya aneh-aneh itu usianya tuh sudah ratusan tahun sobat. Di sini hawanya itu dingin panas sebetulnya. Jadi bang dingin tapi pengap pengap gitu loh sebentar. Oke, ini sandakala. Saya sih belum mendengar suara kayak masjid berkumandang ya. Apa karena mungkin jauh dari pemukiman ya? Aku kurang tahu juga karena ini tuh dekat banget sama lokasi yang pernah aku datengin, yaitu kayak di Desa Kampung Mati. Ya, yang kalau kalian belum lihat tuh yang di sini. Nah, itu yang kayak gitu sobat horor. Di situ saya tuh pernah datang ke sana ke area Desa Kampung Mati, dan ini lokasinya nggak jauh dari situ, kurang lebih itu 20 sampai 30 menit. Dan memang di situ pun sepi banget sobat horor. Tanda kala pun saya tidak mendengar suara masjid berkumandang. Oke, yuk, aku lapar sobat horor. Kita masak-masak ringan dulu sobat horor ya. Seperti biasa kita masak yang simple tapi padat dan pasten. Simple tapi pasten sobat horor ya. Maksudnya simple tapi mantap. Yuk, let's go. Makan dulu sobat horor. Oke, sobat horor, tadi sebelum saya makan, saya itu cuci-cuci dulu. Terus nunggu ini tuh gak dingin-dingin, aku bingung. Aku tuh lagi sakit sobat horor, kayak sariawan, jadi nggak bisa makan panas-panas, jadi harus nunggu dingin. Sampai-sampai aku lihat depan ini sudah gelap sobat horor, ternyata. Ini sudah jam 6 lebih 15. Aku udah nunggu sampai 20 menitan. Ini masih panas sobat horor. Aneh. Oke, saya makan dulu sobat horor ya. Hmm. Oke, sobat horor. Kita sudah selesai makan. Wah gila, pedes banget sobat horor, itu rasa pedes banget. Jujur aku tuh penggemar banget yang namanya mie instan. Tapi nggak boleh kalian makan banyak-banyak sobat horor ya. Karena saya pun makan itu sehari sekali, kadang 2 hari sekali. Kadang setiap lagi syuting aja, atau lagi bahasanya camping aja sobat horor. Tapi saya itu ngimbangin dengan olahraga. Jadi buat kalian itu kalau suka makan mie instan tapi nggak olahraga, itu sangat berbahaya banget buat ginjal dan usus kalian sobat horor.
Oke, kita balik lagi ke topik. Ini sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 7 lebih 10, Sobat Horor. Aku bakal coba untuk nunggu dulu. Karena ini masih pagi kalau menurut aku. Makanya itulah kenapa aku tuh suka banget kalau camping dimulai dari jam 10 malam. Karena itu jam-jam yang bahasanya itu langsung to the point. Jadi ini aku bakal nunggu dulu, bakal santai dulu, bakal tiduran dulu. Mungkin aku tidur dulu. Dan nanti kemungkinan sekitar jam 9 jam 10 kita baru beraksi, kita akan coba explore Sobat Horor. Karena tadi kita belum explore nih, kita baru explore pas lagi sore-sore atau pas lagi sandakala. Kita belum coba explore kalau malam-malam seperti apa. Tapi di sini benar-benar gelap banget, sunyi banget, tidak aku mendengar suara apapun, hanya suara cangkrik, dan suara-suara mungkin burung-burung yang nggak jelas Sobat Horor. Aku sih nggak dengar suara monyet ya, karena kan di sini kita kan fokus utamanya adalah mencari hewan makhluk mitologi tersebut. Katanya itu dia itu ya namanya monyet ya suaranya monyet tadi, gitu. Kayak kera. Cuma sih waktu lagi aku coba tanya sama warga itu, namanya Pak Tomo, aku tanya dia katanya nggak ngeluarin suara kayak kera, cuma kayak jalan-jalan seperti manusia dan tingginya manusia Sobat Horor. Itu yang buat saya tuh agak ketakutan juga kalau nemu monyet ini manusia itu gimana. Tapi itu ada kepercayaan orang sini gitu, kepercayaan orang Jawa, kejawen gitu, kayak Semar dan lain-lain. Kayak gitu sebetulnya. Yuk kita tuh, malah yang saya dengar malah suara apa cekikikan, ada yang ketawa, ada yang ketawa. Tapi biarin. Oke sebetulnya aku bakal istirahat dulu, aku bakal santai dulu. Kemungkinan 2 jam lagi aku akan ajak kalian buat explore sebetulnya. Kalian mah enak sebetulnya ya, nonton tinggal tiba-tiba nanti di skip aja udah ya, tiba-tiba di skip. Saya nunggu 2 jam, 2 jam saya menunggu sebetulnya. Gimana rasanya menunggu 2 jam di tengah-tengah seperti ini sebetulnya? Capek sebenarnya. Makanya kalian kalau mau mau ibaratkan memberikan saya bantuan, ada tombol terima kasih itu ya, kalian bisa sawer saya di situ biar saya semangat coba terus ya. Mantap. Jangan cuma orang-orang yang kalian sawer tuh yang jelas-jelas kayak yang di TikTok horor. Di TikTok udah tahu tuh horor settingan, tapi masih ada yang nyawer. Gila, yang saya seperti effort gini gak ada yang memberikan saya dukungan, bahasanya kayak gitulah. Itu memang bener sih, jadi saya mau curhat ya, di TikTok itu udah 100% settingan. Nggak ada hantu yang jelas banget, kayak ngelihat penampakan jelas banget tuh hantunya diajak joget, hantunya diajak main TikTok ini nih. Tapi yang nyawer ya juga nggak punya ini gitu. Mau apa menghargai sudah itu mah jelas pamer-pamer banget sebetulnya. Nggak sendirian itu mah, itu jelas itu 4-5 orang. Kok kalian mau dibodoh-bodohin dengan penampakan seperti itu? Tapi konten-konten seperti itu yang merusak pencitraan horor sebetulnya. Kasihan orang-orang yang seperti kayak gini nih. Kasihan orang-orangnya kayak satu teman saya Bucin TV. Kasihan orang-orang yang seperti itu yang memang benar-benar datang ke tempat angker, memang mencari keangkerannya gitu loh. Kayak gini kayak saya datang ke tempat angker sendirian, yang mencari ke sebuah keangkerannya, dapat penampakannya syukur, enggak ya sudah, kayak gitu loh. Dengan penampakan-penampakan yang ada di dalam video-video saya itu kan adalah ibaratkan bahasanya itu adalah cara saya dengan menggunakan CCTV sebetulnya. Saya tahu caranya, semua orang juga bisa kok. Kalian mau coba aja pakai CCTV, kayak gitulah Pak. Oke sebetulnya kalian yang pintar, berantem sama pintar-pintar, tahu membedakan yang pembodohan ya, yang kayak di TikTok dan yang benar-benar memang terjun langsung ke sini dan memang benar-benar cari penampakan itu susahnya minta ampun. Nggak pernah saya melihat kayak ada yang lihat penampakan itu susah sebetulnya. Harus pakai CCTV, sayanya kan jauh dari CCTV gitu loh. Oke yuk, jadi curhat sebetulnya, saya istirahat dulu sebentar.
Oke, sobat horor. Sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 10 malam. Wah, gila, bener-bener ya kalau rasanya itu badan gak enak ya, lagi gak enak badan. Itu bener-bener tidur tuh plong. Tapi gak enak sobat horor, tetap aja kalau gak enak badan sobat horor. Oke, saya akan coba ajak kalian buat eksplor ketika malam hari sobat horor. Ya, tenda kamu baik-baik ya di sini. Takutnya kemasukan ular saya. Oke, yuk kita eksplor dulu sobat horor ya. Oke, jadi di sini ini berbeda ya sobat horor. Kalian tadi kan lihat pas lagi sore-sore hawanya kayak biasa aja gitu ya. Tapi ketika malam pohon seperti ini pun terasa serem banget sobat. Kayak horor gitu. Apalagi yang nanti di rawa-rawa sebelah sana sobat horor. Itu pasti lebih ekstrim lagi nanti rasanya. Oke, di sini saya akan coba ajak kalian buat ke area yang menurut saya pribadi tadi itu hawanya nggak enak banget sobat horor. Yaitu di area rawa-rawa tadi sobat horor. Becek-becek ini ya, ini kayak lumpur hisap sobat horor. Kalimantan tuh ada lumpur hisap loh sobat horor. Tuh kalau malam hawanya beda banget sobat horor, sangat-sangat beda banget ya hawanya. Saya merasa bahwa memang di setiap tempat tuh pastikan punya hal-hal atau warna yang berbeda-beda sobat horor. Ada yang kayak misalkan percaya bahwa di sini tuh mitosnya siluman ular lah. Ada sih, saya dapat informasi kayak dapat laporan warga itu, tapi bukan di sini, di area mana ya, Bantul apa ya, apa Sleman gitu, desa itu ada kayak sosok siluman sobat horor. Ngeri. Nantilah kalau emang ada kesempatan kita ke sana sobat horor ya. Oke, kita akan coba ke area sebelah sini dulu sobat horor. Sebelah sini itu hawanya itu, aduh bentar, aku tuh ngerasa angin tambah kenceng apa ya. Tadi aja tendaku hampir kayak kabur-kabur gitu sobat horor. Bentar, kok kenapa kameraku ngeblur? Nih kameraku ngeblur nih. Kameraku ngeblur, tiba-tiba kameraku ngeblur. Loh, kameraku ngeblur sobat horor tiba-tiba. Aneh. Sungguh aneh tapi nyata. Ih, ini kalau diinjek jeblos ini. Kalau diinjek jeblos nggak ya? Takutnya jeblos. Ini tadi pas lagi aku nyorot ke sini, tiba-tiba ngeblur sobat horor. Aneh. Tapi sekarang udah nggak lagi. Ngeri juga. Mau hujan tuh sobat horor. Ada kilatan petir. Oke, yuk kita ke area yang tadi aku ngerasa nggak enak banget nih sobat horor. Rawa-rawanya itu sih di sini tuh yang pecekan kenangan-kenangan air tuh. Kenangan-kenangan air. Loh, semakin ke sana itu kayaknya di sana tuh ada sungai deh. Kayaknya di sana tuh ada sungai, sobat. Ada suara. Ih. Hah? Sebentar sobat horor. Kayak ada suara kera. Hah? Apa bener itu ada? Aku juga nggak percaya sobat horor. Wih, merinding aku sumpah langsung. Merinding aku langsung. Ngeri banget nih. Suara tadi ada di sebelah area sebelah sini sih. Pantes ketika aku tadi ngesut di sebelah sini, langsung ngeblur sobat horor. Tapi emang ada di sini kok banget. Tiba-tiba bau amis lagi di sini. Bau amis. Aneh kan? Amis sih. Oh, pocong ya? Kan kalau pohon pisang kan di sini pocong. Cuma emang ketika saya menginjakkan kaki di sini sobat horor, menginjakkan kaki di sebelah sini, sama ketika saya ada di area tenda itu beda banget namanya. Saya sih tahu bakal taruh kamera di mana. Mumpung ini tadi besar suara, kayaknya aku nggak perlu lama-lama. Aku tahu harus taruh kamera CCTV di sebelah mana, dan kayaknya
memang di area sebelah sini tuh hawanya enak banget. Wah, sana sungai deh kayaknya deh. Dan sungainya mungkin angker. Hawanya beda banget sobat. Jadi hawa di area sebelah sini sama di sebelah sini. Ini beda banget. Ini tuh bener-bener anyep. Apa sih anyep tuh bahasanya? Lembab, nggak enak banget sobat. Gelisah aku tuh. Terus aku dengar suara, dan aku dengar suara kayak suara monyet apa keren di sebelah sana tuh. Tapi kayak samar-samar. Tapi nggak tahu tuh suara monyet apa bukan. Tapi aku mendengar karena mungkin ya harapan saya adalah bertemu dengan sosok makhluk mitologi yang mengerikan itu. Tapi ini kalau sampai nanti aku naruh CCTV tadi ini muncul, dia bisa jadi kontroversi sobat. Takutnya nanti ketika muncul, ya itu antara dua tadi kan, itu bisa membawa keberuntungan atau bisa membawa keapesan untuk warga sini. Nah, takutnya nanti ketika muncul, warga sini percaya bawa keapesan, mintanya dihapus videonya, biar orang yang nggak panik. Aduh, makanya kalian kalau ini video ini tayang, harus buru-buru kalian tonton deh sobat. Itu bener-bener ngeri banget sumpah. Suaranya samar-samar juga, aku nggak dengar. Tapi aku dengar kayak mirip monyet, tapi bukan seperti kayak monyet ya. Bahwa di sini nggak banget. Tapi yang namanya sebuah desa ya. Ini kan posisi di belakang desa ya. Masuk sebelah sana, udah masuk ke area hutan luas sana. Di area sana tuh hutan luas katanya sih. Hutan luas. Jadi pohonnya semakin tinggi-tinggi. Ini saya pasti belakang desanya. Dan kan bapaknya itu kan lagi ada di warung sebelah sana tadi yang saya tuh kalian lihat ya. Bener-bener gelap banget. Warungnya aja udah nggak aktif kalau malam-malam. Nggak ada cahaya lampu, tidak ada. Harusnya kalau warung aktif itu ada cahaya lampu. Bener nggak sobat? Itu nggak ada tuh. Bener-bener gelap banget. Dan begitulah. Dan dia ngeliatnya pas lagi sana kala, ngeliat sosok itu kayak makhluk putih tinggi seperti manusia, terus dia lari cepet banget. Kepo sih. Kalian kepo nggak sih bocor? Jadi pengen sana tadi ke apa? Deketin suara tadi gitu. Kita tanya sobat ya. Kayak gini sobat orang. Ada suara kaget kok. Kaget aku. Aneh. Ada tumbuhan yang ada bulu-bulu kayak gini. Gak ada sobat. Bulu apa? Itu bulu apa? Tahu lah, bodo amat. Ada suara lagi. Suara kayak arangan ya. Kita ngomongin momennya pasti pas. Kita ambil kamera CCTV. Ngomongin momennya pasti pas. Kita ambil kamera CCTV. Kita pasang langsung ke arah sebelah sana. Ayo, semoga bisa dapat penampakannya. Yuk, kalau dapat jackpot deh. Tapi takut dihapus warga nanti. Oke, sobat horor. Ini adalah kamera kedua saya. Saya taruh sebelah sini sobat horor, dimana tadi saya mendengar seperti suara kayak kerat di area sebelah sini sobat horor. Di sebelah sana langsung kayak masuk ke hutan lagi, terus lagi. Oke, saya akan langsung gas untuk pasang kamera ketiga sobat horor. Mumpung momennya ini tidak jauh-jauh dari tadi saya dengar suara. Oke, let's go sobat horor ya. Oke sobat horor, ini adalah kamera ketiga saya menghadap arah tenda. Gue jaga-jaga aja sobat horor, barangkali ada sesuatu yang ibaratnya pergerakan makhluk yang tak kasat mata ada di sekitar tenda saya. Oke, yuk saya akan langsung masuk ke dalam tenda sobat horor. Aku merinding banget coba. Kalau bener-bener bisa ngelihat tuh merinding banget. Tapi tadi aku nggak bisa ngeliat ya, cuma dengar suara doang. Let's go. Oke sobat horor, saya sudah taruh kamera dulu yang ketiga. Tapi tadi tuh aku benar-benar sadar
dan aku nggak melindur, bahwa ketika explore aku mendengar suara seperti suara kerak di area sebelah sana seputar. Dan aku sudah taruh kamera kedua saya di area sebelah sana. Semoga benar-benar bisa bermanfaat lah ya kamera saya. Dan tiba-tiba memang ketika semakin malam ini angin semakin kencang banget coba. Semoga sih nggak hujan ya, semoga. Kalau hujan ya nggak apa-apa lah. Untung aja kamera saya kan nanti air. Oke, saya mau istirahat tadi sobat horor. Saya jujur kurang enak badan banget sebenarnya. Kayak tenggorokan juga sakit sobat horor. Oke, yuk kita istirahat dulu sobat horor. Biarkan kamera saya bekerja, semoga bisa signifikan lah dan tidak wasting time saya di sini atau buang waktu. Semoga nggak dikerjain lah badan. Kayak ada suara jalan, ada yang jalan. Halo? Oh, aku dengar suara. Tapi suaranya lebih ke erangan ya. Dia mengerang. Dia mengerang. Saya dengar suara itu bro. Dan dia mengerang. Cuma kalau didatangin percuma, pasti nggak akan muncul. Oke, saya biarin dulu sobat horor. Habis itu baru saya ambil kamera 2 dan ketiga. Saya biarin dulu. Jam berapa sih sekarang? Hampir jam 3 sobat horor. Aku ketiduran. Oke. Bentar lagi lah, setengah jam lagi baru saya ambil kamera 2 dan 3. Let's go. Oke sobat horor. Tadi barusan saya coba untuk cek kamera 2 dan 3. Ternyata di kamera kedua saya merinding banget. Saya itu melihat kayak ada bayangan putih menyerupai kayak seekor kerak. Dan anehnya kamera saya itu tidak ngeblur banget sebenarnya,
biasanya kameranya ngeblur, ini udah blur banget. Aku liat kayak anjir momen itu. Wah, ini jujur kalau ini sampai tayang video ini bisa jadi kontroversi. Jadi buat kalian tonton video ini sebelum video ini dihapus, mungkin bisa di take down sama orang, sama ada permintaan orang sini. Karena kemunculan kera itu, saya takut ini itu ada antara dua tadi, antara membawa keberuntungan atau membawa malapetaka. Aku takut sobat. Wah, ngeri. Aku merinding. Oke, sobat horor. Habis ini aku bakal kemas-kemas karena ini sebentar lagi hampir jam 4. Untuk ngecek-ngecek CCTV aja tadi aku butuh waktu kira-kira setengah jam. Jadi kayaknya bentar lagi bakal hujan nih. Oke, yuk sobat horor kita kemas-kemas. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Stephen Father. Mohon maaf jika ada salah kata salah ucap. See you in next video. Salam pasti sobat horor.